Di tengah kesibukan jalanan kota-kota, Markus dan Samantha mencari petunjuk dengan putus asa. Beban dari pencarian mereka terasa saat mereka mendekati orang asing, mencari informasi tentang Profesor Xavier yang sulit dipahami. Setiap pertanyaan disambut dengan tatapan kosong, memperdalam rasa urgensi dan keputusasaan mereka. Suara Markus meninggi dengan tekad. Kita harus menemukan Profesor Xavier. Dia adalah satu-satunya harapan kita. Tanggapan Samantha diwarnai kekhawatiran. Aku tahu, tapi di mana kita bisa menemukannya? Kecemasan mereka bersama terasa berat di udara saat mereka melanjutkan pencarian, tidak terpengaruh oleh ketidakpedulian kota. Markus dan Samantha tiba di rumah Profesor Xavier. Pencarian mereka membawa mereka lebih dekat. Mereka mengetuk, suara itu menggema harapan mereka. Saat Profesor Xavier muncul, tatapannya tahu. Profesor Xavier menyapa mereka. Kata-katanya selaras dengan takdir. Saya sudah menunggu kalian. Aku tahu kenapa kalian datang. Profesor berbagi pengetahuannya tentang Stikata Dewa, mempercayakan mereka dengan misi penting. Di jantung hutan terpencil, Markus dan Samantha menjelajah lebih dalam. Tekad mereka terpahat di tengah latar belakang hutan belantara yang belum dijinakkan. Samantha terdiam, keraguan mengaburkan ekspresinya saat dia bertanya, "Saya tidak yakin kita bisa melakukan ini." Markus menjawab dengan tekad yang kuat, "Kita harus mencoba. Masa depan bergantung pada kita." Tanpa gentar, mereka terus maju. Sosok mereka teguh melawan medan yang subur dan menantang, didorong oleh beban dari apa yang ada di depan. Di hutan yang lebat dan sunyi, Markus dan Samantha menjelajah lebih dalam. Pohon-pohon menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang. Suara-suara makhluk tak terlihat bergema di hutan, meningkatkan rasa takut. Markus dengan pedang di tangan, tetap waspada, indranya sangat siaga. Samantha dengan busur siap, memindai sekeliling mereka. Fokusnya tak tergoyahkan, rasa diawasi yang nyata menyelimuti mereka. Hutan menahan napasnya. Dari kedalaman hutan rimba, muncul makhluk mimpi buruk. Kepalanya seperti ular dan mata merah menyala menembus cahaya. Tubuh monster seperti singa dan kaki ayam bersiap untuk menyerang. Markus dengan pedang terhunus melangkah maju, siap menghadapi kengerian itu. Samantha dengan busur terangkat berteriak peringatan. "Awas, Markus!" Samantha melepaskan panahnya, membidik dengan presisi, mematikan ke arah binatang mengerikan itu. Anak panah itu terbang secercah harapan, melawan kegelapan yang mengancam. Di jantung hutan rimba, pertempuran sengit berkecamuk saat Markus menerjang dengan pedangnya, mencari titik lemah monster itu. Anak panah beterbangan saat Samantha tanpa henti membidik monster buas itu, berusaha mengalihkannya dari serangan ganasnya. Dengan raungan memekakan telinga, monster itu membalas, cakar dan taringnya mengoyak udara, merobohkan pepohonan dan mengguncang tanah. Markus terengah-engah dan lega, menyatakan, "Kita berhasil, tapi kita harus tetap waspada." Markus dan Samantha menjelajah jauh ke dalam hutan rimbun. Wajah mereka begitu serius sambil melihat peta. Markus berkonsultasi dengan peta yang usang. Jarinya menelusuri jalur ketujuan mereka yang tidak diketahui. Dengan nada percaya diri, Markus menyatakan, "Menurut peta ini, gua seharusnya tidak jauh dari sini." Samantha, dengan harapan besar, berbicara dengan lantang, "Saya harap kita berhasil menemukannya." Udara terasa tebal dengan aroma hutan yang membumi, menjanjikan petualangan dan misteri. Markus dan Samantha dengan hati-hati menuruni mulut gua, di mana bayangan menari di udara lembab. Obor menyala, menciptakan bayangan berkedip di ukiran kuno,
mengungkap rahasia yang terukir di batu. Di kejauhan, kilauan samar menggoda dengan janji penemuan. Suara Samantha bergema dengan kegembiraan. "Lihat, apa itu?" Markus dan Samantha melangkah ke dalam ruangan kuno. Kebesarannya bergema dengan kisah yang tak terhitung. Sebuah alas menarik perhatian. Sebuah tongkat emas bertumpu di atasnya, memancarkan cahaya yang menghipnotis. Markus memandang staf, berbisik dengan nada pelan, "Stikata dewa." Samantha menoleh ke Markus, alisnya berkerut karena penasaran, dan bertanya, "Apa hanya tongkat?" Markus menoleh ke arah Samantha, matanya berbinar-binar karena antisipasi. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ini hanyalah awal dari petualangan kita," Markus menyatakan. Suaranya bergema penuh semangat. Seharusnya kita bertemu sejak dulu, karena kita harus menyelamatkan masa depan. Tapi bagaimana cara menggunakan stikata dewa ini?